sudah bergeser. Jadi anaknya baik-baik saja secara kognitif, IQ-nya bagus, tetapi karena stimulasi bahasanya jauh dari optimal. Maaf ya, punten banget, ini salah satu contohnya adalah banyak pasien saya itu karena waktu pandemi itu kan harus diam di rumah. Jadi mungkin aktivitasnya akhirnya TV, laptop, HP, begitu. Jadi pemahaman konsep anak untuk bahasa itu tidak ada. Kan bahasa itu gini ya Pak, kayak kalau saya bicara ke Bapak, saya bicara ke Pak Yudi, sama saya bicara sama teman saya pasti beda ya. Nah, itu kan bahasa. Nah, anak itu kan nggak ujuk-ujuk bisa, oh saya kalau ngomong sama orang tua begini, sama teman saya kan gini, sama di bawah gini. Kalau tidak ada pengalamannya. Tapi kalau misalnya hanya rangsangannya dari TV, apa di TV-nya yang nggak ada ngomongnya, cuma deh, anak tuh kan berpikir bahasa tuh begitu. Jadi mereka cukup dengan mereka udah sendiri, dan itu banyak sekali. Kemudian ada yang misalnya melihat contoh binatang, pukul, ketawa, seru, itu menganggap bahwa itu lumrah, mukul itu. Itu kan persepsi yang masuk. Kemudian anak itu kalau biasa HP misalnya, HP-nya misalnya dia gitu, berarti lapang pandangnya akan sedikit. Jadi jangan dibilang anaknya, ya budak teh di keruan di cicing wae, punten ya saya pakai Sunda. Itu kan yang orang tua keluhkan ke saya. Padahal bukan seperti itu, tetapi karena terbiasa lapang pandangnya segitu. Jadi kalau ada ibunya lewat, ibunya manggil, dia nggak tahu itu tuh manggil, nggak ada karena biasa segini. Karena kan sel saraf di otak itu bagaimana dibentuknya. Kalau terbiasa sempit segitu ya sempit aja Pak. Beda sama zaman saya lagi kecil kan, saya main ke sawah gitu ya Pak, lompatan jatuh gitu, ikut main layangan kayak gitu-gitu, itu kan berarti luas. Saya bisa ngeliat semua kan, tinggal di Manung, tinggal di Laut gitu ya. Nah, tapi kan main susukan gitu ya, gitu ya, main balon ya, balon bola ya, ban-banan, papalidan, itu kan kami kan mengalami ya. Tapi kan kalau anak sekarang mungkin tidak ya, yang tahu cuma lihat di video. Tapi kan mungkin nggak tahu rasanya kayak apa. Oh, kalau teh misalnya kepala gue berarti gimana rasanya masuk air. Jadi kan kalau ada pengalaman itu akan ada hati-hati. Kalau saya nggak mau jatuh, saya nggak mau ini, saya harus melakukan apa? Itu yang tidak didapatkan. Akhirnya mempengaruhi apa Kak? Mempengaruhi satu, gimana cara menyusun kalimat. Itu bermasalah. Kemudian kesematiknya kayak logat atau cara ke orang tua ngobrolnya gimana? Kalau nada tinggi itu harusnya ke siapa, nada sopan itu ke siapa, itu nggak ada sama sekali. Berarti kan yang bikin kegelisahan saya adalah nanti gimana gitu ya, kalau di fase awalnya seperti ini kan sekarang kan udah banyak labelingnya, anak-anak sekarang mah bersaropan gitu ya, sekarang mah ngomongnya gini keras, dan padahal mungkin sebetulnya dari stimulasinya aja yang kurang optimal gitu, seperti itu. Jadi anak tidak ada pengalaman sebetulnya, pengalaman banyak dari atas, bawah, kiri, kanan, dari pengalaman emosi, dari pengalaman sakitnya misalnya harus seperti apa. Nah justru itu yang itu yang harus anak tuh dapat. Jadi nggak bisa dikatain gini, kalau api kan panas, anak nggak akan paham konsep panas kecuali kita kasih lilin, deketin tangannya, oh panas, nggak boleh dipegang. Kalau cuma kita jangan panas, jangan tidak, panasnya apa kayak apa, kayak gitu kan. Nah itu yang harus didapat. Apalagi kalau cuma lihat di TV, ini api panas, ya udah bakal lilin ada api. Itu mungkin Pak. Jadi kalaupun kelebihan stimulasi nontonnya, berarti kan hanya di otak itu yang terstimulasi itu adalah saraf mata dan saraf belakang, saraf